Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar ya DC dari pinjaman online legal memakai data nasabah untuk melakukan pinjaman online. Nah, bagi teman-teman yang saat ini galbay di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal, kalian ya harus simak baik-baik karena di sini gua mendapatkan sebuah informasi dari salah satu anggota grup Telegram gua, dan dia bilang katanya itu data dia dipakai oleh DC pinjaman online ilegal itu digunakan untuk meminjol lagi. Wow, ini ya kalian harus simak baik-baik ya, takutnya kalau kalian tidak paham yang ada kalian terus-terusan takut-takut. Oke, sebelum kita memasuki videonya, di sini gue minta kepada teman-teman untuk mendukung dan mensupport channel ini agar cepat lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe dan yang kedua klik tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli kepada masyarakat yang ada di luar sana, silakan kalian bagikan ya link dari konten YouTube Tools Pinjol agar masyarakat di luar sana lebih memahami dan lebih yang mengerti mengenai pinjaman online ataupun DC lapangan. Oke, bagi teman-teman juga yang saat ini mau bergabung, mau curhat ataupun bertanya-tanya seputar pinjaman online, silakan kalian bergabung saja di grup Telegram gua, itu linknya ada di deskripsi. Yang kedua, bagi teman-teman silakan juga ketikkan di kolom komentar. Nah, oke, kita masuk ke topiknya. Di sini nanti akan gua tampilkan curhatan dari salah satu anggota grup Telegram gua, dan dia mengatakan seperti apa yang gua katakan di awal tadi. Dan di sini ya, di sini juga gua akan tampilkan sebuah screenshot, dan di mana screenshot ini adalah pesan yang dibuat oleh DC Pinjol ya melalui via WA. Nah, oke saja kita langsung melihat tampilan screenshotnya seperti apa. Oke, kita sudah memasuki ke tampilan screenshotnya. Di sini gue bacakan saja ya. Ini dari DC pinjaman online ilegal ya tampaknya ya. Walaupun di sini ada beberapa yang tulisannya itu gua blur karena kata-katanya yang begitulah pokoknya. Ya, udah hanya dibaca doang sudah puas, belum cukup terbukti siapa yang lebih. Sampai nanti tetap gue kejar, sekarang ya begitu. Semua keluarga besar lu biar mereka, wah ini kata-katanya agak sedikit begitu lah ya, agak sedikit begitu, agak sedikit gitu ya. Oke, langsung saja, gue nggak bisa banyak bacakan pesannya, tetapi di sini ya gue bacakan paling akhirnya saja. Dan di sini pesan-pesannya itu yang seperti tadi gue bilang, bahwa data dari si nasabah ini itu digunakan kembali untuk mengajukan pinjaman online ilegal. Nah, walaupun dalam pesannya ini DC-nya memang tidak mengatakan bahwa dia dari aplikasi pinjaman A B C D, tidak ya, tetapi dari kata-katanya ini ya mencerminkan bahwa DC-nya ini dari aplikasi pinjaman online ilegal. Ataupun bagi teman-teman juga mendapati pesan seperti ini, silakan kalian himbaukan saja kepada semua kontak darurat ataupun kontak-kontak yang kalian miliki, ataupun kalian bisa buat status bahwasanya data kalian dibobol oleh orang yang tidak dikenal dan dia memanfaatkan data kalian untuk modus penipuan dengan cara penagih utang. Ya, seperti itu. Oke, di sini gue bacakan paling akhirnya saja, yaitu data lu gue pinjam buat ngajuin pinjol di tempat lain. Begitu kata si DC-nya. Ini kata-kata ini memang sering banget jadi perbincangan ataupun jadi pertanyaan semua nasabah yang mendapati pesan seperti ini ataupun orang-orang yang belum mendapati pesan seperti ini. Bisa atau tidak data ya kalian
digunakan kembali oleh orang lain. Bisa gak ya? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, di tahun 2022, yang gue ketahui tahun 2022 sampai 2023 itu tidak bisa data kalian diajukan kembali di aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal menggunakan data kalian dan diajukan oleh orang lain. Itu tidak bisa, bro. Kenapa gua katakan tidak bisa? Karena setelah kalian berhasil mendaftar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, tentunya nama rekening itu harus cocok dengan KTP kalian. Kalau berbeda itu tidak bisa, bro. Ya, itu tidak bisa, bro. Ya, itu poin yang pertama yang kalian harus pegang. Ya, jadi kalau Anda mendapati pesan-pesan seperti yang tadi gua sudah bacakan, kalian gak usah khawatir dan gak usah takut data kalian digunakan untuk ya meminjol di aplikasi ilegal dengan orang lain. Jadi kalian gak usah takut tuh ya. Lantas bagaimana nasib data kalian setelah kalian galbay di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal? Bagaimana nasibnya? Yang pertama nasibnya yaitu data kalian akan disebar di kontak darurat ataupun di buku telepon kalian. Nah, untuk penyebaran data biasanya ini baru biasanya yang sering gue dapati dan gue sering alami dari semua member gue itu biasanya menyebarkan data hanya beberapa kontak saja dan dia menyebarnya itu nggak semua kontak dia sebar. Palingan contohnya seperti ini, seandainya kalian memiliki kontak 200, itu biasanya paling nyebar 50 kontak saja. Ya kalau bisa dibayangkan mungkin hanya 10% saja ya yang dia sebar. Itu kebanyakan seperti itu DC-DC. Yang gue dapeti selama ini member gue sering kena sebar data oleh DC pinjaman online ilegal. Nah, itu nasib yang pertama. Nasib yang kedua adalah kemungkinan saja data kalian akan dimanfaatkan dalam artian itu digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti modus penipuan menggunakan data kalian ataupun yang lain-lainnya yang sifatnya negatif. Yang ketiga adalah ya ini baru kemungkinan saja ya. Kemungkinan saja data kalian nasibnya itu akan dijual di pasar gelap. Artinya pasar gelap yaitu adalah di dunia internet yang gelap yang tidak ada di Google. Ya bisa dibilang dark web. Ya seperti itu. Kan banyak di forum-forum hacker itu mereka menjual data yang masih bagus lah, yang masih bersih. Nah, itu data kalian akan dijual di sana. Itu baru kemungkinan doang ya dalam asumsi gua, walaupun memang belum ada faktanya ya. Tetapi itu adalah asumsi gua. Nah, itu ada tiga nasib data kalian ketika kalian galbay di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Yang kedua, ya topiknya itu adalah ya temanya bagaimana nasib data kalian setelah kalian galbay di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Itu bagaimana nasibnya ya bang, data gue nih gue sudah galbay. Terus gimana nasib data gue? Nasib data kalian setelah kalian galbay di sebuah aplikasi pinjaman online legal, tentu kalian pasti sudah tahu ya, itu datanya akan terblacklist di B-checking ataupun Slick OJK ya. Artinya, ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, resikonya cuma satu, masuk Slick OJK ataupun B-checking. Itu artinya kalian tidak bisa meminjam di platform resmi yang diawasi oleh OJK. Ya, yang kedua, ya, data kalian itu tidak bisa diajukan di perbankan. Artinya kalian tidak bisa meminjam di bank
atau KUR ataupun KPR itu kalian tidak bisa. Dan seterusnya kalian tidak bisa mengajukan kredit kendaraan, baik itu motor, mobil, pesawat dan lain-lainnya, karena ya skor kredit kalian tuh buruk, sudah terblacklist gara-gara pinjaman online yang jumlah nominalnya sedikit lah. Jadi gara-gara nominal sedikit kalian itu data blacklist. Lalu bagaimana? Nah, buat pesan pribadi gua untuk nasabah yang saat ini sedang proses lancar-lancar saja pembayarannya, gue sarankan kalian jangan terlalu terlena dengan aplikasi pinjaman online legal, karena kalau kalian nggak paham, nggak ngerti, saking keenakannya, nanti yang ada kalian telat bayar dan berimbas data kalian akan buruk di slik OJK. Ya, pokoknya pedoman yang kalian harus pegang ketika kalian telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, itu data kalian akan masuk slik OJK ataupun by checking. Artinya skor kredit kalian akan buruk. Dan untuk membersihkannya itu ketika kalian misalkan bayar di tahun 2022, nanti tuh bersihnya di tahun 2023. Itu loh ya bro, lama prosesnya. Itu sudah gue jelaskan ya tadi mengenai nasib data kalian di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal. Jadi buat teman-teman yang saat ini ya mendapati pesan-pesan seperti itu ataupun pokoknya seperti itulah ya, itu kalian nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir, aduh data gue gini-gini, nggak usah ya, nggak usah takut ya. Kalau misalkan dia teror di luar kontak darurat ataupun di Kondar ataupun di tempat kerja kalian, bilang kepada teman-teman kalian bahwasanya itu adalah modus penipuan dan dia memakai data saya untuk penagih utang. Ya, orang kalau sudah seperti itu kan pasti takut dan namanya juga jelek di mata teman-teman ataupun kontak-kontak yang kalian miliki. Ya. Jadi sebenarnya solusinya gampang banget untuk menghandle itu semua, asalkan kalian benar-benar mengerti dan paham tentang DC lapangan, DC pinjol ataupun pinjaman online dan cara-cara dia nagih. Kalau kalian paham mengerti, insya Allah ya gue jamin ini itu kalian nggak akan gelisah, nggak akan khawatir, nggak akan takut. Kalian pasti rileks saja karena gua pernah mengalami seperti itu. Tidak hanya gua doang, tetapi ada beberapa temen gua, teman kerjaan gua, teman-teman dekat gua, bahkan member gua juga ada. Jadi alhamdulillah mereka semua sudah paham, sudah mengerti. Yang ada DC-nya itu dibully ya sama nasabah yang orang yang sudah bergabung di grup gua, karena mereka sudah mengerti ketika DC-nya menagih dengan kata-kata yang aneh-aneh, yang menyeramkan, yang tidak sepantasnya dia keluarkan kepada nasabah. Ya, jadi itu ya. Itu gua sudah jelaskan, dimohon kalian bisa mengerti, bisa memahami. Satu pesan gua ya, buang rasa takut, buang rasa halusinasi pesan-pesan via WA yang DC kirimkan kepada kalian ya. Jadi bagi teman-teman kalau mau belajar mau belajar pinjaman online, tentang pinjaman online lah, itulah berbau pinjaman online gitu, itu kalian bisa saja belajar itu. Untuk mengetahuinya ada websitenya, ada artikelnya, itu linknya ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman kalau misalkan nggak dapetin link artikelnya ataupun websitenya, silakan kalian ketikkan saja di Google, yaitu tools pinjol ya. Jadi seperti itu ya bro, nggak usah takut-takut lagi. Ini udah tahun 2023 ya. Mungkin itu saja informasi yang gue bisa sampaikan kepada teman-teman, dan di sini videonya gue bikin di tengah malam karena ya gue baru ada waktu untuk membuat video ini. Jadi gue sempatkan waktu untuk membuat video ini karena di sini sudah mulai gaduh yang mengenai data kalian digunakan oleh orang lain untuk mengajukan pinjaman online. Mungkin nanti ada updatean terbaru juga ya, sambungan dari video ini, tapi ditunggu saja videonya, mungkin akan secepatnya akan gua rilis. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.